Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Pamer Kesalehan yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya kutip pada permenungan kita pada hari ini adalah sebuah pengantar homili Tuhan Yesus ketika beliau mau menerangkan tentang ulah kesalehan orang-orang yang memiliki kebiasaan baik untuk menguduskan diri mereka. Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka untuk tidak pamer kesalehan di hadapan umum atau di depan orang banyak. Hal yang dikutip oleh Gereja Kudus dalam perikop Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18 mau mengatakan sedekah, doa dan puasa adalah ungkapan kesalehan yang sangat baik dan dianjurkan. Kebiasaan atau haptus berdoa, berpuasa, dan berdoa di kalangan bangsa Yahudi adalah sebuah adab yang baik untuk mengungkapkan cara mereka menghayati agama dan imannya. Namun, Tuhan Yesus mau memberikan catatan atau peringatan supaya kesalehan beragama itu haruslah dikerjakan dengan penuh ketulusan dan bukan untuk dipamerkan kepada khalayak ramai. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Coba kita simak lagi ayat yang saya kutip hari ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Motivasi atau apa yang menggerakkan seseorang itulah yang menjadi panduannya. Jangan melakukan kesalahanmu, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah supaya dilihat orang untuk mendapat hormat dan pujian dari mereka. Yang kamu cari apa? Dipuji orang atau disukai Allah? Maka untuk ketiga hal ini Tuhan Yesus memberi catatan supaya mereka melakukan kesalehan itu dalam hening dan secara tersembunyi, tanpa gembar-gembor, tanpa pertunjukan, dan tanpa pengumuman. Kalau mereka mempunyai motivasi supaya dilihat orang, maka upahnya sudah dibayar. Tidaklah demikian jika mereka melakukan ulah kesalehan untuk menyenangkan hati Allah. Maka kata Tuhan Yesus, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius bab 6 ayat 4b, 6b, dan 18b. Berdoa, berpuasa,
dan berdoa jangan untuk cari pujian manusia, tapi perkenanan dari Allah Bapa. Saudara-saudari terkasih, pada suatu sore, aku duduk di beranda kecil rumah kami. Pasangan hidupku menunjukkan sebuah konten dari HP-nya, yaitu tentang seorang anak yang sedang memimpin doa bersama, yaitu doa malaikat Allah. Dia mengatakan kepadaku, "Anak yang baru berusia 5 tahunan ini kok bisa dengan lancar memandu doa yang diawalinya dengan tanda salib, dan membuka doanya. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, dan semuanya berjalan lancar dan sukses. Mengapa saya yang sudah setua ini tidak bisa berdoa sebaik itu?" Kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi memungkinkan rekayasa orang bisa mengatakan bahwa doa itu harus dilakukan dengan baik. Tapi apakah keliru atau salah kalau doa itu diunggah dalam media sosial? Marilah kita menemukan sisi positif dari unggahan ini. Saya katakan kepada pasangan hidupku begini, "Bersyukurlah karena engkau menemukan tayangan ini, bahwa kita jangan sampai meninggalkan habitus berdoa sebagai orang Kristen. Kita harus punya waktu untuk berdoa. Bahwa engkau belum bisa hafal, itu bukan harus menjadi alasan tidak berdoa. Tetaplah berdoa, sekalipun masih harus menggunakan teks atau buku panduan. Yang terpenting, hati kita, marilah kita arahkan kepada Tuhan pada saat melakukan kewajiban keagamaan kita. Begitulah caraku secara perlahan mendidik dan mengajar pasangan hidupku yang notabene pemahamannya tentang iman Katolik masih dari cukup. Namun yang kukagumi dari dia banyak bertanya dan mau belajar tentang iman kekatolikannya. Saudara-saudari terkasih, satu hal yang dapat kita ambil dari pewartaan gereja pada hari ini adalah bahwa kita harus terus mengusahakan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman. 3 pilar kesalehan: berdoa, berpuasa, dan bersedekah harus kita jaga dan kita hidupi. Namun, ada satu catatan penting juga yang mau dikatakan Tuhan Yesus untuk kita. Lakukanlah kewajiban keagamanmu itu bukan untuk dilihat orang dan supaya dipuji orang. Tentang berdoa, kita harus melakukannya dalam keheningan dan kesunyian. Kamar tertutup untuk berbicara dengan Tuhan. Tentang puasa, kita tetap menjalaninya dengan ketenangan, tanpa pamer muka muram dan badan lelah. Tetap melakukan aktivitas setiap hari dan menyisihkan sebagian berkat untuk sesama yang berkekurangan. Tentang sedekah, tidak perlu diumumkan. Membantu orang miskin atau mereka yang butuh kasih sayang kita tanpa ingin diketahui orang, kecuali Allah yang melihat. Inilah maksud
dari ulah kesalehan, yaitu oleh doa, puasa, dan sedekahmu. Engkau telah menguduskan dirimu dan memuliakan Allah yang memberkatimu setiap hari. Apakah aku sudah melakukan doa, puasa, dan sedekahku untuk memuliakan Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah diingatkan Tuhan Yesus untuk tetap berdoa, berpuasa, serta berbagi melalui sedekah. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk dipuji, tetapi untuk memuliakan nama-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.